Halo semuanya, kembali lagi kita di Bredel Digital Marketing ya. Setelah sekian lama aku nggak buat video ini ya di series ini. Dan di video kali ini kita akan mendapatkan insight ya, kalian ya akan mendapatkan insight dari salah satu klien aku yang berjualan tanaman. Tadi taman namanya apa nggak perlu aku reveal ya, karena itu udah rahasianya dia. Dan di video kali ini kalian akan mendapatkan insight yang pertama adalah strategi harga ya. Karena nanti kalau strategi harganya nggak pas, nggak cocok, itu nanti juga bisa berpengaruh ke keuntungan dan profit kamu. Lalu yang kedua itu nanti juga ada insight ya. Ternyata untung yang gede, ROAS penjualan yang besar itu bisa kepotong secara nggak sadar oleh suatu variabel yang itu tadi dia nggak sadar juga. Nah itu apa dan nanti kalian harus hindari ya. Lalu yang ketiga nanti ada juga solusi lebih lanjut supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan cash flow tambahan. Nah, solusi lebih lanjut ini itu ternyata kalau kalian ulik-ulik di bisnis kalian itu ternyata kalian juga bisa menemukan ini ya solusinya. Oke, tanpa fafifu silakan ditonton sampai akhir karena insight ini beneran mahal. Klien aku ini dia harus bayar aku ya, kamu di sini cukup gratisan seperti ini. Oke, silakan simak. Oke guys, sebelum kita mulai, tak infokan ya, ini adalah klien aku yang dia itu konsultasi sudah yang kedua, bukan di yang pertama lalu di hari kedua, bukan. Tapi dia konsultasi yang sudah di yang kedua kalinya. Jadi dulu dia konsultasi di bulan Juni ya 2021, lalu dia konsultasi lagi di akhir tahun gitu ya. Jadi tentu ini progresnya sudah berbeda daripada klien yang baru pertama kali konsultasi. Oke, langsung aja ya kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu adalah strategi harga. Ini aku langsung aja saya screen di sini. Oke, ketika kalian itu berjualan ya, berjualan apapun itu pasti kalian nanti akan memberikan pilihan harga ya. Apalagi buat teman-teman yang memang produknya itu bisa dibeli lebih dari satu dan memang ada yang namanya itu adalah alasan kuat kenapa harus beli lebih dari satu. Biasanya produk-produknya adalah produk-produk yang habis dipakai ya, entah skincare ataupun perawatan yang lain atau apapun itu yang memang itu habis dipakai. Nah, ini adalah tanaman yang memang perawatannya tapi habis dipakai. Oke. Nah, ini ya aku buatkan contohnya aja ya. Jadi kalau teman-teman ada pilihan harga itu wajib kalian cantumkan. Jadi nggak boleh cuman sekedar mencantumkan dalam bentuk harga ya, karena orang pasti akan bingung. Oke, ini di sini teman-teman bisa lihat ya. Aduh, sebentar. Nah, oke, katakanlah di sini ada 3 harga. Oke. Atau 4 lah ya, tak buat sama seperti kasusnya klien aku ini ya. Nah, dari keempat harga ini, oke. Jadi dia menyantumkan harganya yang pertama adalah 60.000. Oke, lalu 100.000. Lalu yang selanjutnya adalah 135.000. Lalu selanjutnya ada di angka 400.000. Oke. Nah, ya, ini dari semua harga ini nggak asal ditulis ya, karena dari harga ini semuanya ada strateginya. Yang pertama ya, dari yang 60.000 ke 100.000 itu ada selisihnya 20.000. Oke, dari 100.000 ke 135.000 itu juga ada selisihnya. Selisihnya berapa? Aku konslet gak bisa ngitung. Intinya ada selisihnya, oke. Dan dari 135.000 ke 400.000 itu juga ada selisihnya. Selisihnya itu apa? Kalau di sini itu adalah 1 botol, lalu di sini adalah 2 botol, oke. Lalu yang ketiga di sini adalah 3 botol. Lalu yang di sini ya, yang harganya 400.000 itu adalah 10 botol. Oke. Nah, ya, jadi dengan kalian memberikan pilihan ya, kalau beli lebih banyak itu lebih terjangkau ya, orang menjadi lebih tergerak untuk mau beli lebih banyak dan ada alasannya ya. Misal tentu alasan yang pertama adalah bisa lebih hemat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ya mungkin produknya ini nanti kalau memang 1 botol itu cuma bisa dipakai seminggu dan ternyata untuk mencapai hasil yang disarankan itu adalah
1 bulan. Nah, berarti ya mending beli 3 botol aja. Ya, kebetulan klien aku itu dia merekomendasikan yang mana? Yang beli 3 botol. Oke. Nah, ini juga bisa kalian perkuat dengan apa? Misal kalau yang cuma 1 botol itu dia nggak ada gratis ongkir ya. Tapi kalau yang di 3 botol itu ada gratis ongkir. Nah, misal seperti itu. Intinya kita memberikan dorongan supaya apa? Supaya customer atau calon customer itu mau beli lebih dari 1. Oke, itu ya. Nah, terus guys, nanti di sini itu jangan sampai kalian nanti tombol ordernya itu cuman ada 1 di bawah seperti ini, ya. Ini kemarin masih dilakukan oleh klien aku dan itu sangat-sangat tidak tepat ya. Jangan ya. Jadi tombol order jangan seperti ini ya. Ini tombol order ya. Tombol order ingat jangan cuman 1, oke? Nah, karena ada 4 pilihan seperti ini ya. Itu ya tombol ordernya nanti taruhlah di bawahnya masing-masing seperti ini. Kenapa dilakukan seperti ini ya? Supaya ketika mereka itu sudah memilih ya, katakanlah memilih yang 3 botol dan mau order yang itu, yaudah dia biarin order yang itu. Kalaupun nanti teman-teman masih ordernya lewat WhatsApp dan kebetulan juga klien aku ini masih pakai WhatsApp ya, itu nanti ketika diklik ya, itu pesannya disesuaikan. Kak, saya mau beli yang 3 botol, mau berhemat 45.000. Nah, misal seperti itu. Oke ya, ini insight yang pertama ya. Terus ya, ini kan cara kita melakukan strategi harga yang mungkin kebanyakan di luar sana itu kamu udah sering menemukan seperti ini, oke? Nah, strategi yang lebih lanjut itu adalah berlangganan. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang belum ngerti, tapi sebenarnya juga sudah banyak dipraktekkan. Misalnya kayak Netflix, ya. Sebenarnya produk yang memang habis dikonsumsi itu juga bisa. Misal nih, ya. Kalau di sini tadi cuma sekedar beli lebih itu terjangkau, nah bisa misal dibuat kalau berlangganan minimal 3 bulan ya kan, itu nanti harganya lebih terjangkau ya, nggak perlu bayar ongkir berulang-ulang, nanti akan dikirimkan per 1 bulan. Nah misal seperti itu ya, jadi di lock di dalam subscription dalam berlangganan ya, why not ya, bisa kalian coba aja seperti itu karena di Indonesia masih jarang sekali yang menggunakan strategi seperti itu. Insight yang kedua itu adalah ya margin keuntungannya besar tapi terpangkas cukup banyak ya, bukan hampir ya, ada di angka 50% kepangkas. Nah ya, jadi misal nih teman-teman itu punya margin keuntungan produknya adalah katakanlah 100 juta, oke ya, tapi ya nggak tahu dari mana ya 100 juta itu bisa kepangkas sampai 50 juta ya kan. Kalau kepangkasnya dengan angka-angka yang itu memang masuk akal ya itu nggak apa-apa, tapi di klien aku ini kepangkasnya dipangkas oleh angka-angka yang sebenarnya tuh bisa dihindari, bisa diminimalisir ya. Nah ini akan aku lihatkan, tapi ada beberapa part yang akan aku sensor ya. Oke, kalau kalian lihat di laporan ini ya, ini laporannya itu kita bikin dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 25 Januari 2021. Ya cukup lumayan ya rentan waktunya. Nah, dalam jangka waktu tersebut itu klien aku membukukan omset yaitu di angka 55.952 ya, seperti bisa kalian lihat ya. Dan total marginnya ada di angka 49.738.707 ya. Perbandingan omset dengan marginnya itu cantik banget. Dan bisa kalian lihat ya, biaya iklannya itu di angka 7.561.814. ROAS-nya ada di angka 7,40. Itu sangat-sangat sweet spot ya. ROAS-nya gede, keuntungan dari produknya juga gede. Nah, itu kan sangat-sangat idaman. Tapi sekali lagi aku nggak bisa ngasih tahu kalian produknya apa. Cuman dari margin yang gede banget itu ya, kok ternyata profitnya cuman bersihnya di angka 6.446.104. Nah ini ya guys ya, ini namanya adalah ilusi omset dan keuntungan. Oke. Nah kalau kita lihat di sini dari rekap bulanan ini ya, itu ada juga biaya CS. Tentu itu nggak bisa dihindari, oke. Lalu ada biaya iklan yang tentu nggak bisa dihindari karena memang harus iklan. Nah cuman di sini ada biaya lain-lain yang sampai di angka 25.730.789. Nah, apa ini biaya lain-lain kok bisa sampai memangkas sebesar ini ya? Usut punya usut, setelah aku tracking di data rekap keuangannya, ternyata ya
ternyata klien aku ini mengeluarkan duit yang memang seharusnya tidak dikeluarkan sebanyak itu ya. Jadi dia ya setelah tak cek pembukuannya, dia kan harus melakukan restocking ya terhadap produk-produknya yang memang sudah habis ya. Tapi ternyata dia melakukan restocking produk ya, produk-produk yang itu memang slow moving. Nah, slow moving itu bahasa Indonesianya produk yang dia penjualannya tidak cepat, lambat ya. Sedangkan produk-produk yang lambat tersebut itu memerlukan ya modal yang cukup gede dan dia belinya dalam kuantitas yang banyak gitu ya. Nah, selain itu juga ada kejadian lucu. Jadi karena dia harus melakukan restocking ya dan finansialnya nggak bagus ya, dia juga di pertemuan kedua dia ngelaporin bahwa duit untuk iklannya itu ngilang kemana entah kenapa. Nah, ternyata usut punya usut, dia bisnisnya kan bersama dengan istrinya tidak melakukan komunikasi yang baik ya, kedua orang ini komunikasinya kurang baik, sehingga apa ya tadi, duit yang harusnya buat ngiklan itu juga buat beli tadi ya, restocking barang-barang yang slow moving tadi, yang efeknya adalah bikin marginnya terpangkas menjadi sangat-sangat minim. Yang tadi marginnya 49.738.707 hanya menjadi 6.446.104. Oke. Nah, tentu solusinya adalah berarti nanti di kemudian hari yang slow moving tadi ya, coba dilihat ya permintaannya itu seberapa besar, seberapa banyak per bulannya, atau mungkin dia cuma laku banyak itu dalam nggak 1 bulan, mungkin 3 bulan, ya udah berarti restockingnya cuman 3 bulan aja sekali gitu. Terus solusinya lagi adalah duit yang tadi memang harus digunakan untuk restockinglah ke produk-produk yang memang itulah fast moving ya, sehingga menjadi perputaran keuangannya menjadi lebih cepat. Jadi tadi setelah aku menemukan kendala finansial lalu juga sudah ada solusinya, oke. Nah, solusi lebih lanjutnya ya, karena itu kan cukup waktu ya untuk recovery finansialnya ya. Nah, ternyata kita menemukan solusi yang mutakhir ya. Jadi ternyata ketika customernya klien aku ini melakukan order produknya, setelah sampai itu customernya sering bertanya-tanya, oke, gimana sih caranya menggunakan produknya ini, terus nanti gimana caranya merawat tanamannya supaya tanamannya menjadi lebih bagus dan lebih menarik dan seterusnya. Nah, dari situ ya sesuai hukum market kita menemukan bahwa ya ternyata di situ ada permintaan, ada demand ya. Demand apa? Terkait tutorial ya, cara merawat tanaman. Nah, dari situ akhirnya aku menginstruksikan klien aku untuk apa? Bikin e-course. Nah, ya, bikin e-course tentang apa? Tentang ya cara menanam. Ya, jadi nanti modelnya adalah mungkin kalau customer yang belinya itu minimal 3, oke, itu dikasih e-course-nya yang cuma 1 video supaya tertarik nanti lalu beli e-course-nya yang lain. Jadi selain dia berjualan di niche tanaman ya, dia juga melengkapi juga caranya nanam tanaman yang lebih bagus lagi. Nah, itu ya. Jadi tadi ya, selain finansialnya sudah diperbaiki ya, ditemukan juga ternyata ada produk tambahan yang itu full margin ya, namanya juga e-course kan full marginnya cuma di depannya itu bikin video, oke, lalu diupload di hosting, lalu videonya tinggal diupload, terus nanti ya tinggal diedarkan. Nah, itu kan full margin yang bisa menambah. Bayangin aja ini ROAS-nya udah 7, kalau nanti diperbaiki lalu nanti tambah dengan produk digital ya, yang nanti produk digitalnya juga nggak perlu diiklankan pun akan bisa karena sudah terbangun komunitasnya. Nah, itu nanti ROAS-nya seharusnya jauh lebih bagus. Oke ya, itu insight Bredel Digital Marketing pada video kali ini ya. Dan aku harap video ini bisa membuka wawasan teman-teman dan bisa membuka mindset kalian, karena nyatanya ya Facebook Ads itu tidak seindah yang diomongkan oleh master-master di luar sana ya. Ternyata ngulik dashboard itu ya nggak akan bikin perubahan ya, karena yang bikin perubahan itu adalah ngulik di luar dashboardnya. Dengan catatan ya, teknis Facebook Ads kamu itu sudah tidak seperti dukun ya. Kayak klien aku ini kan dia konsultasi yang kedua kali itu kan dia brainstorming ya kan, terus nyari strategi
gimana iklannya bisa lebih profitable gitu. Teknisnya ya dia cuma tinggal tak arahin aja, dia langsung bisa setup ini itu dengan cepatnya karena dia sudah paham. Oke. Nah, buat teman-teman yang memang ya punya kebutuhan untuk di bredel dashboard Facebook Ads-nya, lalu juga dalaman bisnis online-nya, nah itu bisa ya daftar konsultasi seperti klien aku ini ya. Mumpung ketika video ini aku buat itu masih ada slotnya. Karena Fusi kalau memang habis dan ngantri pasti akan bilang. Ketika memang ada slotnya ya pasti akan bilang masih ada slotnya ya. Terang-terangan aja, nggak perlu ada yang diumutin. Tapi mohon maaf kalau teman-teman itu masih ribut dengan hal teknis kayak setup ad account, masang pixel, nah itu mohon maaf itu mundur dulu aja ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa ngiklan menggunakan Facebook Ads, conversion ya, dan butuh insight lebih lanjut, silakan daftar ya. Terus nanti syarat-syarat lainnya juga ada di link ini ya, silakan dibaca. Kalau memang cocok dan butuh silakan daftar. Aku tungguin di sesi konsultasi. Oke, itu aja ya guys untuk video kali ini. As always, may you always live in prosperity. This is Musik signing off. Bye-bye.